Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semua, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian semua tetap sehat walafiat ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Masih bersama Bu Imro'atil Hasanah SPDI. Peristiwa Isra Mi'raj. Latar belakang Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah SAW ketika istri dan paman beliau Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Peristiwa Isra Mi'raj terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Shadaqallahul adzim. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. 1. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril mencuci hati Nabi SAW dengan air Zam-Zam. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW mengendarai buruk menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madian, Tursina, dan Bethlehem. 2. Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan di sebelah kirinya ada hitam-hitam. Apabila melihat di sebelah kanannya, tertawalah Nabi Adam alaihissalam, dan apabila melihat ke sebelah kirinya, menangislah beliau. Hitam-hitam yang di sebelah kanan adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang ahli surga, sedangkan yang sebelah kiri adalah ahli neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semua, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian semua tetap sehat walafiat ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Masih bersama Bu Imro'atil Hasanah SPDI.
Di langit ketujuh dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Di sana adalah tempat yang indah. Ada 4 sungai yang mengalir. Menurut keterangan malaikat Jibril, 2 sungai yang ada di dalam itu, 2 sungai yang ada di surga, dan 2 sungai yang mengalir keluar itu adalah sungai Nil dan Efrat. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj berasal dari 2 kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Pagi hari menjelang subuh, sampailah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dari perjalanan Isra Mi'rajnya. Kemudian hari berikutnya beliau pergi ke Masjidil Haram. Beliau duduk seorang diri, berniat ingin menyampaikan peristiwa yang baru dialaminya. Melintaslah Abu Jahal dan rombongan kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjalankan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Jahal dan sebagian besar kaum kafir Quraisy tidak mempercayainya. Peristiwa Isra Mi'raj suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Beberapa saat kemudian tersebarlah berita Isra Mi'raj di kota Mekah. Kemudian datanglah Abu Bakar menjelaskan kepada masyarakat Mekah bahwa apa yang diceritakannya tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah benar. Abu Bakar benar-benar mempercayainya karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong kalau berbicara. Bahkan kalau Rasulullah SAW bercerita lebih dari peristiwa Isra Mi'raj, ia akan percaya juga. Abu Bakar adalah orang yang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ia mendapatkan gelar Asy-Shiddiq yang mempunyai arti membenarkan. Demikian cerita Isra Mi'raj. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.